kita akan mulai acaranya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat mengikuti Zoom. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu berpakaian rapi dan sopan meski mengikuti Zoom dari rumah. Yang kedua, bersikaplah yang baik, tidak melakukan Zoom sambil rebahan, apalagi tiduran, dan tidak sambil mengerjakan pekerjaan yang lain, supaya kita dapat fokus. Yang ketiga, mohon mematikan mikrofon saat acara berlangsung agar suara dari luar tidak mengganggu kita. Dan yang keempat, webinar ini dapat diikuti juga melalui YouTube channel BPD GBI Bali NTB. Dan saya berharap kita semua dapat mengikuti seminar ini dengan baik. Kita akan mulai langsung ya, Dr. Gary. Ya, silakan. Baik. Shalom, semangat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini Persekutuan Dokter Gereja Bethel Indonesia Bali NTB kembali mengadakan webinar dengan topik mengenal penyakit osteoartritis lutut, penanganan dan pencegahannya. Dan webinar ini akan dibuka oleh sambutan dari Ketua PDGBI Bali NTB. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Madya Dr. Gary, saya persilahkan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, di awal tahun 2022 ini kita boleh berkumpul bersama-sama dan kita bisa belajar bersama-sama melalui narasumber yang terpercaya, yang sudah mengenal segala seluk-beluk kondisi penyakit yang ada. Dan hari ini kita diingatkan kembali bahwa seringkali tulang-tulang kita kering itu bukan oleh karena cuma penyakit, tetapi oleh karena suasana hati, ya. Dan osteoartritis adalah gangguan daripada penyakit sendi yang mengakibatkan kekakuan dan membuat orang susah untuk berjalan. Dan hari ini kita akan diberkati oleh dua narasumber, yaitu Dr. Steady dan Dr. Sandy, yang akan menjelaskan tentang apa itu osteoartritis, mengapa terjadinya osteoartritis, dan kemudian bagaimana kita menangani serta bagaimana kita mencegah. Dan tentunya lewat hati yang bergembira, hati yang bersukacita karena anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, kita semua akan terus mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Karena segala yang baik itu berasal daripada Tuhan. Kiranya melalui webinar siang hari ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga mungkin bisa melalui YouTube yang akan di-share dan bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lain, kita mendapatkan manfaat yang berlimpah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berwebinar. Terima kasih Dr. Gary. Dan telah hadir bersama kita Ketua Persekutuan Dokter Gereja Bethel Indonesia Pusat yang juga akan memberikan sambutan. Saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Pendeta Pratama Dr. Yunus Min. Silakan Pak Dokter. Shalom semuanya, semangat pagi bagi para peserta, hamba-hamba Tuhan, dokter yang presentasi hari ini. Kami mengucap syukur siang hari ini bisa mengadakan webinar yang ke-8 kali ya dari PDGBI, semua itu karena anugerah Tuhan. Topik hari ini sangat menarik karena osteoartritis itu ada salah satu penyakit yang cukup sering yang kita jumpai di klinik-klinik maupun di rumah sakit. Dan penanganannya pun juga beraneka ragam, tetapi melalui webinar hari ini kita akan dilengkapi dengan pengetahuan lebih baik lagi dan benar mengenai osteoartritis, terutama untuk lutut, dan bagaimana penanganannya, bagaimana rehabilitasi mediknya yang akan dibawakan oleh pakar-pakar kita, Dr. Stanley, SPOT, maupun Dr. Cendi, spesialis rehab medik. Dan kita akan banyak mendapat manfaat dari webinar kali ini. Kiranya kita doakan webinar kali ini berjalan baik dan lancar, semua frekuensi IT berjalan dengan baik. Selamat
mengikuti webinar PDGBI berkelanjutan ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Dr. Yunus. Dan yang terakhir, kita akan mendengar sambutan dari Ketua 1 Badan Pekerja Daerah GBI Bali NTB yang akan dilanjutkan dengan doa pembukaan. Saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Pendeta Robin Kosasih, STH. Shalom semua. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan kata sambutan. Dan saya mewakili Ketua BPD GBI Bali NTB. Saya sebagai Ketua 2 bukan Ketua 1. Wakil Ketua 2 bukan Wakil Ketua 1. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dokter Pastor ya, saya bilang Pastor aja lah, Pastor Gary yang telah menginisiasi webinar ini. Mudah-mudahan webinar ini dapat ditonton oleh seluruh Indonesia, bukan hanya kalangan gereja, tetapi seluruh Indonesia, siapapun itu, dari golongan manapun, ya, supaya webinar ini menjadi berkat. Kemudian terima kasih kepada Ketua PDGBI Pastor Yunus, ya. Terima kasih karena sudah memberikan dukungan untuk Bali NTB mengadakan webinar kali ini. Dan kiranya melalui PDGBI di seluruh Indonesia bahkan internasional, GBI makin menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, juga saya menyapa narasumber, kedua narasumber kita, Dr. Steady dan Dr. Cindy, dan juga moderator, dan seluruh peserta, juga hamba-hamba Tuhan yang ikut bergabung di dalam webinar ini. Nah, biarlah webinar ini menjadi berkat bagi kita semua, sebab kesehatan itu adalah investasi ke depan. Ya, apa yang kita lakukan hari ini, ketika kita punya pola hidup, pola makan baik, maka dampaknya itu bisa berlangsung lebih lama lagi. Atau dampaknya akan terasa setelah beberapa tahun. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mempunyai pola hidup yang benar, pola makan yang benar, kita tidak langsung sakit, tetapi dampaknya itu beberapa tahun kemudian. Mudah-mudahan melalui webinar ini kita semua bisa menjaga lutut kita yang penting untuk kita bergerak menjalani hidup ini, terutama memuliakan nama Tuhan. Nah, kiranya melalui webinar ini Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum memulai webinar kita. Bapa di surga, pada sore hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami diberi kesempatan untuk mengadakan webinar, mengedukasi jemaat, mengedukasi bangsa kami supaya hidup sehat Tuhan. Dan Engkau berkati Dr. Gary, PDGBI, seluruh Indonesia, supaya kami semua boleh menjadi berkat. Dan khususnya Gereja Bethel Indonesia semakin berkembang, banyak jiwa dimenangkan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati seluruh acara ini dari awal sampai akhirnya. Para narasumber, moderator, dan semua yang terlibat di dalam webinar ini, Engkau memberkatinya, Engkau berikan hikmat, Engkau mengurapinya, dan juga berkati semua perangkat yang kami pakai supaya membantu kami untuk melaksanakan webinar ini sampai selesai. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami memulai webinar kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Rubin untuk koreksinya. Jadi beliau adalah Ketua 2 Badan Pekerja Daerah GBI Bali NTB ya. Dan selanjutnya webinar ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Niko Yuandika, seorang dokter yang masih muda, lulusan Universitas Udayana Bali, dan pernah bertugas di Rumah Sakit Bali Med Denpasar. Namun sekarang Dr. Niko berdomisili di Solo Baru ya dok ya? Dan dari tahun 2018 hingga sekarang bertugas sebagai dokter umum di Klinik Pratama White Rose di Surakarta.
Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Niko. Silakan, Dok. Ya, selamat siang semuanya untuk para peserta yang saya kasihi dan saya hormati. Senang sekali hari ini saya bisa menjadi moderator untuk materi yang sangat menarik untuk saya personal. Ini sangat menarik karena banyak sekali di luar sana orang-orang bertanya, apakah setiap nyeri sendi itu selalu dibilang rematik lah. Semua nyeri sendi dibilang, wah saya kena asam urat lah dan sebagainya. Padahal kita nggak tahu bahwa sebenarnya osteoartritis ini juga banyak di luar sana. Nah, apa yang membedakan itu semua? Kita hari ini belajar, sama-sama belajar, sama-sama kita upgrade ilmu pengetahuan kita supaya kita lebih bijaksana dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Seperti yang tadi dibilang sama Bapak Robin, bahwa ini adalah investasi untuk kita masa depan. Ya, langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Steady, spesialis ortopedi. Ya, bisa dilihat di slide. Ya, beliau lulus spesialis tahun 2020 kemarin, menempuh pendidikannya S1 di Wijaya Kusuma University, Universitas Wijaya Kusuma di Surabaya. Kemudian sekarang sudah menjadi dokter spesialis ortopedi. Beliau juga pernah menjadi mahasiswa pertukaran pelajar di Daewoo Medical Doctor Scholarship. Ya, beliau ini adalah senior saya sendiri ketika saya masih menjalani pendidikan di masa perkoasan waktu saya di Bali. Sekarang beliau bekerja sebagai kepala ortopedi surgeon di Rumah Sakit Teguh Bali General Hospital di Tuban. Berikut kita langsung saja sambut dari Dr. Steady untuk waktu dan tempat. Saya persilakan. Baik, tes. Terima kasih moderator atas kesempatan dan waktunya. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom juga buat para staf dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih. Seperti yang sudah diperkenalkan sebelumnya, bahwa saya diminta untuk membawakan materi mengenai suatu penyakit yang paling banyak dialami oleh masyarakat pada umumnya, baik di negara berkembang ataupun negara maju. Dan melalui kesempatan pada hari ini, saya izin untuk menyampaikan dan menambah wawasan dan pengetahuan buat kita semua mengenal untuk apa suatu jenis penyakit yang paling banyak itu. Salah satunya adalah penyakit di lutut yang kita kenal dengan osteoarthritis. Baik, bisa kita lihat di slide-nya. Oke, judul yang kali ini adalah mari mengenal apa itu penyakit sendi lutut, yaitu knee osteoarthritis dan terapinya. Slide. Sebagai topik materi pada seminar hari ini akan saya bahas mengenai kerusakan sendi, pengertian dan jenisnya, kemudian dilanjutkan dengan materi yang lebih spesifik yaitu di bagian lutut, yaitu dengan knee osteoarthritis, mengerti dan evaluasi serta terapi baik konservatif maupun operatif. Yang perlu kita tahu bahwa pengertian dari sendi itu tersebut adalah suatu bagian dari tepi atau ujung tulang yang dilapisi oleh struktur tulang rawan dan dapat dilindungi oleh kapsul sendi dan bisa diisi oleh cairan sinovial yang merupakan suatu cairan untuk menutrisi dari sendi tersebut dan diikat oleh ligamen untuk menghubungkan antara tulang satu terhadap tulang yang lainnya. Untuk di sini adalah bentuk dari bentuk-bentuk sendi yang ada dalam tubuh manusia, di mana mulai dari skull, kemudian dari shoulder, elbow, kemudian pergelangan tangan, panggul, sampai di lutut maupun di persendian dari ankle. Nah, untuk kondisi sendi yang normal, dia akan bergerak secara halus dan tanpa nyeri. Dan juga mampu menahan berat tubuh dan bersifat stabil pada saat dia bergerak. Dan jika terjadi kondisi sendi yang abnormal, maka akan disebut sebagai artritis atau yang paling banyak dengan kondisi osteoartritis.
Artritis itu sendiri adalah kondisi di mana terjadi nyeri dan peradangan dari sendi tubuh oleh faktor baik itu degeneratif atau proses penuaan, inflamasi atau proses peradangan, dan juga infeksi. Kasus artritis terbanyak itu akibat karena proses degeneratif yang disebut dengan osteoartritis. Nah, kerusakan sendi yang kita bisa lihat bahwa pada osteoartritis, dia merupakan suatu penyakit sendi degeneratif yang bersifat kronis, yang disertai dengan kerusakan tulang rawan sendi, diikuti oleh pembentukan osteofit dan fibrosis pada kapsul sendi akibat inflamasi sekunder dari membran sinovial. Nah, dan merupakan suatu penyebab utama kecacatan dan penurunan kualitas hidup. Sebagai faktor risiko adalah penuaan merupakan faktor yang terbanyak, diikuti oleh trauma ataupun akibat penyakit atau kelainan lain yang tidak berkaitan dengan faktor sistemik maupun infeksi. Sebagai prevalensinya bahwa kasus ini akan terus meningkat pada setiap populasi di masyarakat di berbagai negara dan terjadi pada semua etnis dan juga lokasi geografis. Untuk jenis kelamin yang mengalami penyakit tersebut, bahwa wanita akan mengalami lebih banyak dibandingkan pria. Dan lokasi yang paling banyak itu terjadi di lutut, sekitar 12% pada orang dewasa, dan meningkat pada usia 60 tahun dalam survei yang dilakukan di Amerika. Nah, mengapa sendi bisa rusak? Biasanya OA terjadi karena degradasi, artinya penurunan kualitas maupun kuantitas pada tulang rawan sendi, dan juga diikuti oleh proses remodeling tulang dan inflamasi. Remodeling adalah suatu proses di mana dia sudah terjadi kerusakan dan kemudian dia balik untuk ke proses penyembuhan ke bentuk semula. Nah, jenis kerusakan sendi ada dua, ada kontraktur dan juga ada destruction. Nah, untuk contoh seperti sendi yang paling banyak mengalami osteoarthritis adalah di bagian synovial joint. Sedangkan di sendi joint ini ada yang terbentuk di fibrous joint, ada cartilaginous joint. Nah, ini paling banyak di tulang panggul ataupun di tulang tengkorak. Tipe osteoartritis dan faktor pencetusnya ada yang primer maupun sekunder. Untuk yang primer, ini sifatnya dia idiopatik, sedangkan yang sekunder bisa terjadi karena faktor trauma, genetik, metabolik, ataupun osteonekrosis. Nah, osteonekrosis ini sendiri merupakan suatu kerusakan tulang diikuti oleh kematian dari jaringan tulang tersebut. Untuk faktor resiko terbanyak, biasanya yang dialami oleh adalah faktor umur, kedua jenis kelamin, ras, genetik, obesitas, riwayat trauma, pekerjaan, dan lifestyle. Nah, ini predileksi pada lokasi yang paling sering mengalami osteoarthritis pada tulang panggul. Secara anatomikal ini gambarannya bahwa sudah terjadi kerusakan dan penebalan tulang sendi dari mangkoknya. Kemudian pada bagian head atau bagian kepalanya, dia berusaha untuk melakukan pelebaran untuk melakukan stability. Jadi pada kondisi seperti kayak gini sudah terjadi kerusakan yang di mana prosesnya harus dari instability tulang tersebut berjuang untuk stabil. Nah, pada di bagian X-ray kita bisa melihat bahwa sudah terjadi kerusakan dari celah sendi, kerusakan dari kepala, dari tulang paha, dan juga sudah nempel. Sedangkan kita lihat perbandingan pada sisi yang lebih sehat bahwa celahnya memang sedikit menyempit, tetapi gambaran dari kepala dan pahanya itu masih halus. Untuk yang bagian lutut, ini kita bisa melihat juga bahwa terjadi penyempitan celah sendi di bagian sisi dalam atau medial, disertai dengan kerusakan yang pada bagian permukaan sendi, sehingga tidak halus lagi seperti yang di sisi luar atau lateral. Nah, kemudian kita lihat di sisi sebelah sini, dia sudah mulai menyempit. Sedangkan lokasi yang lain pada bagian tangan, dia akan bentuk seperti ranting pohon.
Nah, apakah penyakit ini berbahaya? Ya, bila disertai dengan kerusakan progresif yang disertai dengan invasi bakteri pada sendi tersebut. Jika tidak, apakah yakin aman dan bisa sembuh dengan baik? Ya, tidak juga. Sekali sendi rusak, maka akan terus meningkat derajat kerusakannya dengan berbagai aktivitas apapun, kecuali dengan pencegahan lebih dini ataupun melalui obat-obatan dan rehabilitasi. Jadi kita harus perlu perhatikan semua aspek, baik itu efek samping atau komplikasi yang ada, kemudian juga waktu pemulihan yang lebih panjang. Jadi kalau kita sudah tahu mengalami nyeri lutut, tetapi kita tidak melakukan suatu preventif dan kita tidak memberikan suplemen atau nutrisi buat lutut tersebut dan dipakai terus, maka akan berbahaya dan akan meningkatkan kerusakan dari sendi tersebut. Dan yang kita perlu perhatikan yang paling penting adalah quality of life, di mana lutut adalah suatu sendi besar yang paling berguna selain dari sendi panggul, karena lutut tersebut adalah kita dipakai untuk duduk, kemudian dipakai pada saat mau tidur ataupun berdiri. Dan ada pun yang pernah saya lihat bahwa pasien baru habis makan atau ibu-ibu yang baru habis makan, kemudian dia untuk berdiri dari tempat duduk pun itu dia susah, dan itu yang namanya kita quality of life-nya udah terganggu. Dan pada kondisi seperti kayak gini kita perlu memperhatikan bahwa tingkat morbiditas tinggi itu terjadi ketika sudah ada nyeri dan deformitas. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, penata laksananya adalah dengan pain management dan indikasi apakah dia non-operatif ataupun operatif. Tetapi poin dari treatment penyakit suatu osteoartritis adalah yaitu pencegahan dan rehabilitasi. Dan jangan kita biarkan dia tidak ditangani atau don't leave it untreated. Mari kita ke bagian yang lebih spesifik, yaitu di bagian knee osteoarthritis, yaitu secara epidemiologi bahwa penyakit ini berhubungan erat dengan umur, dan pada usia lebih dari 65 tahun, pada 25% perempuan dan 15% laki-laki akan mengalami gejala dari degradasi sendi tersebut. Dan pada usia lebih dari 75 tahun, di mana 80% baik perempuan ataupun laki-laki akan mengalami gejala dari degenerasi sendi, di mana osteoarthritis tipe primer atau tipe idiopatik, angka kejadiannya lebih sering pada wanita dewasa. Sedangkan OA tipe sekunder biasanya lebih sering pada laki-laki. Nah, etiologi dan risk factor yang kita lihat bahwa ada etiologi yang tidak bisa kita rubah, yaitu contohnya umur. Kalau pada umur, semakin meningkat usianya, maka cartilage atau lapisan sendinya akan semakin menipis. Habis itu, ototnya akan semakin melemah. Major joint, termasuk dari sendi panggul ataupun sendi dari lutut, akan kurang stabil. Diikuti oleh jenis kelaminnya, gender, bahwa wanita lebih cepat mengalami suatu degenerasi ataupun proses dari penuaan akibat setelah menopause, dan juga diikuti oleh race. Race artinya suku dan juga asal dari orang tersebut. Biasanya orang Asia akan mengalami kerentanan dibandingkan orang Barat ataupun orang Afrika. Nah, kemudian yang dapat dirubah adalah bentuk dari joint, baik itu bentuknya, size-nya, dan apakah ada previous injury apa enggak, ada masalah pada neuromuscular apa enggak, joint loading, pasiennya aktif pada saat bergerak, dia aktif olahraga apa enggak, dan juga BMD, body mass index-nya. Nah, ini di sisi kiri kita akan melihat bahwa faktor lokal maupun faktor sistemik itu sangat berkaitan erat untuk meningkatkan suatu lokasi dan juga derajat kerusakan dari osteoarthritis. Nah, secara anatomi kita perlu lihat bahwa ini adalah bentuk sendi lutut yang normal. Yang warna putih ini adalah lapisan dari sendi pada tulang paha, dan diikuti oleh adanya ini absorbent atau meniskus yang di bawah. Nah, ini kalau ada celah
pada sendi tersebut. Ini kondisi yang normal. Dan kemudian kita lihat dari samping bahwa bentuk sendi yang baik, dia tertutup oleh lapisan dan juga kapsul dari sendi. Dan di sini bisa kita lihat adanya sinovium yang akan menghasilkan suatu nutrisi, cairan sinovial di dalam sendi tersebut. Di sini pada sisi kanan kita akan melihat normal knee dan juga osteoarthritic knee. Pada yang osteoarthritic, dia terjadi kerusakan maupun degenerasi dari cartilage. Bentuknya sudah tidak rata, kemudian dari tali pengikat untuk ligamennya yang membuat dia stabil juga semakin lemah. Secara patogenesis bahwa suatu proses dari osteoarthritis ini diikuti oleh suatu proses mechanically driven yang sama akan diperparah oleh adanya chemically mediated. Nah, prosesnya adalah terjadi penurunan kadar proteoglikan di mana kolagennya masih normal, tetapi diikuti oleh kerusakan matriks. Jika sudah terjadi kerusakan matriks, maka produksi untuk nutrisi pada rawan sendi ini akan rusak. Begitu juga celah pada sendi akan semakin dalam dan mendekati subkondral, dan celah tersebut pada subkondral, artinya yang celah sendi yang berwarna putih itu akan pecah, dan permukaan dari sendi tersebut tidak rata lagi, sehingga diikuti oleh adanya serpihan sendi yang masuk ke sinovial, diikuti oleh aktivasi dari suatu proses inflamasi, sehingga kondrosit ini adalah sel-sel dari tulang rawan akan ikut mati. Nah, ini adalah perbandingan dari normal dan juga proses terjadinya inflamasi, peradangan, kerusakan maupun kematian dari permukaan sendi tersebut. Bagaimana cara kita mendiagnosis ini suatu osteoarthritis? Yaitu pertama dengan anamnesis. Itu kita menanyakan suatu gejala, apa yang dialami, kemudian physical examination, kita melihat tanda apa yang pada pasien pada saat datang. Kemudian kita lihat untuk investigasi yang lebih lanjut. Untuk gejalanya, yang paling sering adalah nyeri, terjadi ketika melakukan suatu aktivitas, kemudian diikuti oleh kekakuan sendi, baik pada pagi hari ataupun pada saat duduk dan mencoba untuk berdiri. Dan kemudian berkurangnya kualitas tidur dan kualitas hidup pada saat beraktivitas. Kalau hal ini sudah terjadi, maka biasanya pasien akan mengalami depresi. Kemudian diikuti oleh krepitasi, biasanya ini udah stadium lanjut, di mana terjadi suatu sensasi suara gemeretak yang sering ditemukan pada tulang rawan, baik pada posisi duduk mau ke berdiri ataupun posisi berdiri mau ke duduk. Dan juga adanya pembengkakan berakibat dari suatu penurunan kemampuan pergerakan sendi yang progresif. Kita di sini bisa melihat bahwa klinis yang sebelah kanan itu jauh lebih bengkak sehingga kontur dari bentuk sendi sudah tidak ada lagi. Kemudian gangguan pada saat berjalan, berdiri, ataupun naik tangga. Nah, kalau semuanya ini gejala sudah ada pada pasien atau orang tersebut, maka quality of life-nya sudah terganggu. Sekarang kita melihat ke bagian sains, diikuti oleh dievaluasi pada saat pemeriksaan fisik. Di sini kita bisa melihat look, adanya gait, antalgik. Antalgik artinya pada saat dia berjalan kita melihat bagian mana yang mengalami nyeri, dan diikuti oleh adanya tanda inflamasi atau peradangan, kemudian adanya pembengkakan sendi, muscle wasting ataupun deformitas. Nah, deformitas ini ada yang kakinya mengarah ke dalam atau disebut dengan varus, ataupun kaki yang mengarah ke luar atau kita sebut dengan valgus. Diikuti dengan pemeriksaan feel, kita cek apakah ada nyeri tekan apa enggak, ada tanda peradangan apa enggak, ada kaku sendinya ataupun cairan efusi di dalam sendi. Dan kemudian kita cek untuk pergerakannya, apakah gerak sendinya sudah mulai terbatas, diikuti dengan bunyi atau sensation berupa crepitus, krek 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 seperti itu, dan kemudian adanya instability atau sendi yang tidak stabil. Biasanya kalau sudah di bagian tulisan seperti ini, kalau sudah ada deformitas, nyeri tekan yang tidak tertahankan, kemudian instability, ini biasanya derajat yang sudah lanjut.
dan terapinya lebih banyak dilakukan operatif. Untuk investigasinya, pada umumnya baik gejala ringan maupun berat, kita akan konfirmasi dulu dengan pemeriksaan radiologi, yaitu dengan pemeriksaan X-ray, baik dari depan, kemudian dari samping, kemudian pada saat lututnya ditekuk, dan kita akan mengevaluasi apakah adanya 4 cardinal signs, di mana ada joint space-nya atau celah sendinya sudah mulai menyempit, kemudian ada pembentukan dari osteophyte atau pembentukan tulang yang tidak beraturan tadi, kemudian adanya sklerotik maupun subchondral kyst, artinya pembentukan kista tulang yang baru. Nah, kalau kita mencurigai adanya suatu peradangan pada osteoartritis tersebut, maka kita akan melanjutkan ke bagian analisa cairan sendi, diikuti oleh kita pengecekan faktor inflamasi pada sel darah tepinya, kemudian CRP ini merupakan faktor-faktor untuk kita melihat tanda-tanda inflamasi atau peradangan di sendi tersebut. Mohon maaf dokter, waktu 10 menit lagi. Oh ya, oke. Oke, secara imaging kita akan melihat bahwa imaging biasanya pasien akan datang dan mengeluh ke dokter pada stadium lanjut, yaitu grade 3 dan grade 4. Di sini kita akan melihat bahwa celah sendi sudah mulai menyempit seiring dengan meningkatnya grading tersebut. Yang paling penting kita melihat bahwa terjadi suatu patologinya adalah kalau sudah ada hilangnya tulang, disertai juga area lokal yang mengalami kerusakan kartilago sendi, yaitu menyempitnya ruang sendi tersebut. Kemudian dari jurnal terbaru di tahun 2001 bahwa konsekuensi jangka panjang dari OA tersebut adalah aktivitas fisiknya berkurang, gangguan tidur, kelelahan, depresi, dan penurunan fungsional kecacatan, dan juga adanya perbedaan gejala yang mungkin berhubungan dengan adaptasi nyeri, dan ini semua tergantung dari individu tersebut, apakah dia atletik ataupun orang tua atau orang usia muda, semua dapat mengadaptasi nyeri dengan berbeda. Dan kemudian obat antiinflamasi yang paling banyak berguna yaitu obat antiinflamasi yang bersifat topikal, karena ini dia mempunyai efek samping yang lebih sedikit sedangkan manfaatnya yang lebih baik. Dan juga pada jurnal yang lain adalah bahwa longitudinal studi melaporkan bahwa kerusakan dari tulang rawan ini dikaitkan dengan memburuknya rasa sakit selama 2 tahun ke depan, yang diikuti dengan adaptasi dari klinis nyeri dan juga depresi pada pasien tersebut. Dan keadaan sosial ekonomi yang memburuk dikaitkan dengan diagnosis pada radang sendi di masa depan. Kita lanjut bahwa prinsip terapi adalah kita lihat dulu ukurannya, apakah dia dalam tingkatan level yang rendah, kita masih bisa gunakan dengan NSAID, diikutin kalau sudah semakin meningkat, kita ikutin dengan pain terapi, kalau sudah lebih parah, kita lakukan dengan penggantian dari sendi tersebut. Nah, komplikasinya adalah ada yang akut, yaitu terjadi adanya Baker case ataupun bursitis, osteonekrosis biasanya jarang, kemudian adanya malfungsi tulang dan juga disability. Nah, jenis terapinya yang paling penting adalah non-operatif dan operatif. Nah, non-operatif ini adalah suatu terapi konservatif yang paling banyak kita lakukan adalah edukasi, yaitu bagaimana kita cara melakukan pengaturan gaya hidup dengan mengurangi berat badan dan berolahraga. Ya, seperti sepeda ataupun berenang, dan fisioterapi, baik itu traksi, stretching, transverse friction, latihan stimulasi otot, dan juga elektroterapi. Adapun farmakoterapinya dengan pengobatan yaitu ada obat minum maupun lokal yang dioles, dan juga local injection intraartikular. Yang sekarang kita sudah kembangkan adalah namanya genicular nerve block, yaitu suatu pain management yang lebih minimal invasif terhadap osteoartritis, biasanya pada kondisi yang akut ataupun yang kronis. Untuk jenis operasi yang
kita gunakan kalau dia non artroplasti seperti artroskopi adalah kita melakukan suatu minimal invasi dengan untuk membersihkan bagian-bagian dari yang rusak. Ini adalah contoh bagian setelah di artroskopi, di sini terjadi suatu degradasi. Yang warna putih adalah permukaan sendi yang masih normal, sedangkan serabut-serabutnya adalah permukaan yang sudah rusak. Sedangkan bagian kuning dan yang memutih ini sudah bagian tulang yang kehilangan dari permukaan sendi tersebut. Nah, biasanya yang dilakukan artroskopi adalah pasien-pasien yang aktif dan kemudian terjadi instability karena kerusakan dari meniskus atau bantalan dari sendi tersebut. Nah, untuk tinggal 5 osteotomi, menit. baik. Untuk osteotomi sendiri adalah kita lebih mengindikasikan pada pasien yang muda dan aktif untuk mengkoreksi suatu derajat, baik derajat kemiringan dari lutut tersebut. Apakah dia mengarah keluar, kita bawa ke dalam. Kalau dia mengarah ke dalam, kita bawa dia keluar. Dan mempunyai komplikasi, baik komplikasi terhadap sarafnya ataupun terjadi tidak atau nyambungnya suatu tulang tersebut setelah di osteotomi. Nah, ini untuk artrodesis ini biasanya kita melakukan jika sudah terjadi kerusakan yang sangat parah akibat trauma ataupun infeksi dan juga gagalnya pada saat kita melakukan penggantian sendi total dan mempunyai komplikasi yang sangat banyak dan mengganggu atau menyakitkan. Nah, untuk artroplasti adalah suatu teknik operasi yang paling banyak kita lakukan jika terjadi gagal konservatif, diikuti dengan deformitas dan juga gejala memberat. Nah, pada gambaran anatomi yang terlihat pada saat operasi ini adalah bentuk gambaran sendi yang sudah rusak. Ya, baik tulang tempurung, tulang paha, dan juga tulang untuk berdiri di tibia. Dan kemudian kita akan lakukan pemotongan dan juga pemasangan dari implan tersebut. Pada gambaran X-ray akan tampak seperti yang di kanan bawah. Oke, pencegahannya adalah yang paling penting kita lakukan safe management education dengan lifestyle modification, diikuti dengan physical activity, yaitu dengan berolahraga yang low impact, dan juga prevent injury pada saat olahraga ataupun misalnya senam, diusahakan tetap berhati-hati. Kemudian dengan weight management ini sangat berpengaruh, yaitu kita harus mengurangi berat badan dengan mendekati dari body mass index atau berat badan yang ideal. Kesimpulannya adalah bahwa OA lutut ini terjadi pada usia yang lebih dari 65 tahun dan akan meningkat seiring dengan usia dan juga aktivitas. Dan jumlah orang yang terkena dampak OA simptomatik cenderung meningkat karena populasi yang menua dan epidemi dari obesitas. OA memiliki etiologi multifaktoral, yaitu dari semua diantaranya adalah usia, jenis kelamin, dan juga kelebihan berat badan dan obesitas, adanya trauma pada cedera lutut, dan juga penggunaan berulang kali pada sendi tersebut, kepadatan tulangnya seperti apa, kelemahan otot dan kelemahan sendi. Modifikasi faktor-faktor tersebut di atas ini akan mengurangi atau preventif terhadap terjadinya suatu OA. Dan jenis terapi ditentukan berdasarkan ringan atau beratnya suatu kondisi osteoartritis tersebut. Dan tindakan operasi dikerjakan apabila gagal konservatif. Maka dari itu, jika lutut sehat, maka kualitas hidup juga akan baik. Oke, thank you. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Ya, terima kasih banyak Dr. Steady untuk pemaparannya yang sangat-sangat lengkap. Ya, jadi preventif dan rehabilitatif itu adalah kunci utama dari mencegah penyakit ini. Preventif pencegahan, rehabilitatif untuk mereka yang sudah terlanjur kena. Nah, mungkin banyak dari kita bertanya-tanya, ada banyak pertanyaan yang sudah muncul di kepala kita. Jangan lupa, saya mau mengingatkan bahwa untuk para peserta bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar untuk peserta yang mengikuti seminar ini dari channel YouTube, boleh langsung ketik di kolom komentar. Kemudian untuk yang ada di chat room di Zoom ini, boleh juga langsung tulis di chat. Kita nanti akan kumpulkan pertanyaannya, kemudian nanti setelah materi kedua kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, ya.
Setelah ini kita akan masuk ke pemaparan materi kedua ya oleh Dr. Sandy, spesialis rehabilitatif. Nah, tadi kan Dr. Sandy sudah bilang bahwa yang penting adalah pencegahan dan rehabilitasi. Nah, kita masuk lagi ke satu orang lagi yang ahlinya rehabilitasi nih, teman-teman. Ya. Beliau merupakan dokter umum dari Universitas Tarumanegara, kemudian menempuh pendidikan spesialisnya di Universitas Diponegoro Semarang, lulus tahun 2015. Untuk sekarang, saat ini, beliau aktif dalam organisasi Bendahara Perdosri Bali Nusra 2019 sampai sekarang, merupakan anggota ID Gianyar, kemudian sekarang bertempat tugas di 3 rumah sakit Gianyar yang bisa dilihat RSUD Sanjiwani, RSU Ari Canti, dan RSU Ganesha. Nah, langsung saja Dr. Sandy, waktu dan tempat dipersilahkan, tolong berikan kami pencerahan lebih dalam lagi, lebih mendetail lagi tentang bagaimana sih sebenarnya mencegah penyakit ini, ataupun sudah mungkin yang terlanjur nyeri-nyeri lututnya, apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita kerjakan. Mohon, silakan. Ya, terima kasih Dr. Niko. Selamat siang, shalom para Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dan saya hormati. Saya siang hari ini sangat senang ya bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada PPGBI di NTB yang telah memberikan kesempatan untuk saya boleh bersharing dalam acara hari ini. Pada kesempatan ini Ibu Sandy, pada kesempatan ini mic-nya ya. boleh lebih dekat ke mulut, Bu Sandy, mic-nya. Oh ya. Sekarang sudah lebih jelas toh? Sudah, terima kasih Bu. Silakan lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ya. Pada siang hari ini saya akan berbagi tentang rehabilitasi medik dalam menangani masalah nyeri sendi lutut yang dikarenakan oleh osteoartritis. Ya, baik, tolong slide-nya. Ya, untuk hari ini dari materi saya akan coba menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar ini ya. Slide selanjutnya. Ya. Apakah osteoartritis itu? Osteoartritis dalam bahasa awam dikenal dengan istilah pengapuran pada sendi. Masalahnya itu terkena pada terutama yaitu pada tulang rawan sendi kita. Mengapa osteoartritis itu bisa terjadi? Jadi ada 2 teori yang mengatakan bahwa sendi lutut kita ini mengalami stres atau tekanan ya. Satu tekanan dari sejak masih masa kanak-kanak maupun sampai dengan dewasa. Kita pakai sendi lutut kita, di mana lutut itu sebagai penopang dari berat badan kita yang cukup besar di tubuh ya. Dan teori lain juga mengatakan bahwa dengan bertambahnya usia, proses sintesis atau pembentukan zat-zat kimia yang membentuk tulang rawan itu menjadi tidak seimbang dengan proses pengrusakannya, di mana proses pengrusakan itu terjadi lebih dominan gitu ya. Sehingga pada gambar ini terlihat yang sebelah kiri itu gambaran tulang rawan pada sendi lutut yang masih normal, mulus gitu ya. Gambar yang sebelah kanan itu tulang rawannya sudah tidak mulus lagi, sudah berbenjol-benjol, tulang keras antara tulang paha dengan tulang kering itu juga jadi nggak rata lagi bentuknya. Dia sering bertemu, bersatu gitu, jadinya dia berkompensasi membentuk benjol-benjol, nggak rata lagi. Sehingga pada penderita dengan osteoartritis secara kasat mata sering kita lihat dari depan itu, dari luar, lututnya tampak membesar, gitu ya. Slide selanjutnya. Nah, ini mungkin kita boleh berpikir ya, kadang-kadang apakah saya ini sekarang sudah menderita osteoartritis gitu ya. Boleh saja kita pikirkan jika kita mengalami atau ada keluhan nyeri di lutut, lalu usia kita ini sudah lebih dari 50 tahun, sering mengalami kaku pada sendi lutut setelah istirahat lama atau pada saat bangun pagi, yaitu setelah tidur sepanjang malam gitu ya. Tapi kekakuan ini tidak terlalu lama. Setelah kita coba menggerakkan lutut kita gitu, hilang.
perlahan-lahan kakunya mulai memudar. Lalu sering ada bunyi di lutut kita saat kita menekuk lutut, meluruskan lutut, atau saat kita bangun dari tempat duduk, bunyi letak-letak gitu ya, yang disebut dengan crepitus dalam istilah kedokteran. Lalu ada juga kok sakit ya di daerah lutut kita ini kalau ditekan gitu ya. Lalu ada pembesaran sendi lutut seperti tadi terlihat di gambar pada slide yang awal, tampak lebih besar gitu lutut yang menderita osteoartritis. Tapi tidak teraba hangat, bisa saja tidak teraba hangat. Kalau ada masalah lain, nah mungkin itu osteoartritis yang disertai dengan masalah yang lain ya. Slide selanjutnya. Nah ini faktor risiko tadi dari Dr. Steady sudah menjelaskan ya cukup banyak. Di sini saya mencoba menyingkat ya, yang di kotak yang berwarna merah yang atas itu faktor risiko primer. Yaitu seperti usia, keturunan, itu sudah nggak bisa diutik-utik gitu ya. Lalu yang pada kotak kedua yang berwarna hijau ini faktor risiko sekunder. Maksudnya di sini osteoartritis terjadi akibat karena ikutan dari masalah yang lain. Misalnya di tubuh kita mengalami kegemukan atau obesitas. Lalu kita pernah mengalami cedera di area lutut. Misalnya saat main bola, jatuh, lututnya terbentur. Kita pernah mengalami kecelakaan, di mana lutut sebagai bagian yang menerima benturan. Seperti itu ya, itu akan meningkatkan risiko terjadinya osteoartritis. Slide. Nah, pada gambar ini saya mengajak untuk melihat faktor dari obesitas tadi itu ya, di mana gambar yang kiri adalah gambar sendi lutut yang normal, tekanannya dari otot yang dengan berat badan normal atau biasa-biasa saja. Yang sebelah kanan itu orang dengan obesitas, masa ototnya lebih besar, saat dia berdiri, tekanan di lutut juga lebih besar, lebih di arah di lutut, terutama di daerah tulang rawannya. Ya, sampai itu beda kan, yang kiri masih terlihat ada celah, gambar yang sebelah kanan sudah tidak ada celah. Gitu. Tolong slide. Nah, osteoartritis ini apakah bisa disembuhkan gitu ya? Sayangnya belum bisa disembuhkan gitu ya, tetapi bisa dilakukan pengobatan, di mana pengobatan untuk osteoartritis ini sifatnya untuk tujuannya untuk memperlambat kerusakan tulang rawan sendi, lalu untuk membebaskan penderita dari rasa nyeri, sehingga jika upaya ini bisa tercapai, maka seorang yang menderita osteoartritis tetap bisa aktif dalam kehidupannya. Gitu ya. Selanjutnya. Slide. Ya. Di sini gambar ini hanya untuk tahu saja, saya mau memberikan info bahwa sumber nyeri yang sering terjadi pada penderita osteoartritis itu bisa berasal dari ototnya, lalu dari ujung tulang keras yang disebut dengan subchondral bone di situ, lalu bisa juga terjadi sinovitis, peradangan pada area tulang rawan ya, maksudnya dari kantong sinovium, lalu jika ada peradangan, lalu ada peregangan dari kapsul sendi kita. Karena pada daerah tulang rawan yang mengalami osteoartritis itu sebenarnya di sana tidak ada reseptor nyeri yang bisa untuk menghantarkan rasa nyeri ke otak kita. Tapi masalah-masalah lain di sekitar tulang rawan itu sebagai sumber nyeri. Selanjutnya, slide. Nah, pada slide ini saya memberi judul lingkaran setan. Ya, karena begini, nyeri itu yang di kotak warna ungu adalah keluhan yang paling sering dialami penderita datang ke tempat fasilitas kesehatan, gitu ya. Dan respon dari tubuh manusia jika mengalami nyeri itu biasanya akan mereka membatasi gerakan. Khususnya dalam osteoartritis lutut ini akan membatasi gerakan dari tungkainya ya. Akibat dari nggak pernah gerak, maksudnya mengurangi ya, lama-kelamaan ototnya jadi lemah. Dengan kelemahan otot ini tentunya jika terus berjalan akan mengalami keterbatasan fisik atau yang disebut dengan disable. Kita mau berjalan sulit, mau pergi melakukan aktivitas untuk kamar mandi, mau makan, jadi terbatas, gitu ya.
Jika ini terus berlanjut, otot yang lemah, khususnya otot di paha ya, itu merupakan otot yang menopang sendi lutut. Jika mengalami kelemahan, lama-kelamaan, tulang rawan yang sudah mulai menipis, yang mengalami kerusakan itu akan mengubah bentuk sendinya. Tidak ada otot yang kuat memegang, sehingga sendi itu bisa mengalami perubahan bentuk atau deformitas sendi. Kita di slide saya yang paling awal itu ada foto, jadi kalau orang dengan osteoartritis biasanya bentuk kakinya seperti lurus, gitu ya. Dan juga ada dampak juga akibat dari tidak pernah menggerakkan atau mengurangi gerakan tungkai kita itu terhadap tulang kita, terjadi osteoporosis atau pengerokosan karena kaki kita nggak pernah menapak, gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan juga, seorang yang mengalami osteoartritis ini kalau masuk dalam lingkaran yang berwarna merah, yang masuk dalam dampak psikis ini ya, bisa mengalami gangguan mood, dia nyeri, jadi sering marah mungkin, aduh nih nyerinya kok nggak hilang, ya, sakit terus, sudah minum obat, sakit lagi, terus nggak hilang, begitu. Lalu dampak lebih jauhnya dia bisa cemas nih, ini bagaimana sih penyakit saya ini nggak sembuh. Mohon maaf dokter, ya. bisa mic-nya diarahkan ke mulut, dipegang aja. Oke, udah lebih jelas ya dok? Ya. Ya, mungkin juga lama-kelamaan seseorang itu jadi stres ya, mungkin dia sudah ke dokter dan dinyatakan dia menderita osteoartritis. Disarankan oleh dokternya kalau berjalan Bu atau Bapak untuk mengurangi tekanan di area tulang rawan nih, jalanlah pakai tongkat supaya beban tubuh ini bisa dipindahkan ke tangan gitu ya. Terus dia mulai berpikir, aduh saya kalau di rumah boleh dia pakai tongkat, tapi kalau saya keluar-keluar kok kayaknya malu ya, harus bawa tongkat, semuanya harus segini gitu. Nah, kondisi ini bisa lama-lama seseorang jadi depresi. Ya, dampak lebih jauhnya lagi, akibat dari nyeri lutut itu, misalnya orang tadinya sudah aktif di gereja, di persekutuan doa, karena masalah ini, dia jatuh depresi, dia nggak pernah muncul lagi di persekutuan doa atau di lingkungan gereja gitu ya, hilang. Jadi keterbatasan aktivitas sosial, dia mengalami handicap dalam kehidupannya. Nah, dari lingkaran setan ini harus diperhatikan oleh para tenaga kesehatan ya, bahwa dalam menangani osteoartritis itu harus menyeluruh secara komprehensif gitu ya. Dilihat semuanya, lalu pasien itu juga diberikan pengertian atau edukasi yang tadi sudah disampaikan di materi Dr. Spedi juga ya, supaya dia mengerti, jadi tidak sampai jatuh dalam kondisi dampak fisik dan dampak psikis yang akan berputar terus ini kalau tidak dibenahi atau tidak ditangani dengan baik. Ya, slide selanjutnya. Nah, prinsip pada penanganan untuk osteoartritis itu dari banyak hal. Saya di sini membuat 3 bagian besar ya yang harus diingat gitu ya. Yang pertama yaitu kita mengurangi beban pada sendi lutut kita. Yang kedua dengan memperkuat otot pada tungkai, khususnya otot paha. Di mana paha tadi merupakan otot yang memegang sendi lutut sebagai penopang yang cukup besar. Lalu yang ketiga memberi nutrisi pada sendi lutut. Nanti kita lihat bagaimana ya. Selanjutnya slide. Tolong slide. Ya, penanganan osteoartritis ini bisa dengan tanpa obat, lalu bisa dengan obat-obatan, baik dengan obat minum ataupun obat oles, lalu dengan jalan operasi. Ya. Selanjutnya, slide. Nah, penanganan tanpa obat, kita bisa memberikan edukasi kepada pasien yang menderita osteoartritis, sebaiknya mengistirahatkan sendi lututnya secukupnya saja saat terjadi nyeri. Lalu memberikan edukasi juga untuk melakukan kompres dingin atau hangat. Jadi penderita itu dikasih tahu gitu ya. Coba diraba dengan ujung tangannya di area lutut. Apakah area lutut itu
teraba hangat dibandingkan daerah sekitarnya. Kalau iya, boleh ditangani dulu dengan kompres dingin untuk mengurangi nyerinya. Kalau teraba sama, misalnya dengan jaringan sekitarnya di area lutut, bisa diberikan dengan kompres hangat. Itu hal-hal yang bisa dilakukan di rumah. Atau sesuatu yang efeknya hangat, misalnya juga rempah atau minyak apa itu yang semuanya yang berefek hangat boleh, gitu ya, saat merasakan nyeri, tapi tidak terlalu hangat di area lututnya. Dan penanganan rehabilitasi medik ini termasuk dalam penanganan yang tanpa obat, ya, yang bisa diberikan di bagian rehabilitasi medik itu biasanya memberikan modalitas nyeri dengan alat-alat, lalu memberikan program latihan fisik, memberikan alat bantu jalan, memberikan latihan untuk AKS, ini aktivitas kehidupan sehari-harinya, lalu memberikan edukasi tentang proteksi pada persendian, ya. Jadi saya di bagian rehabilitasi medik sebagai dokter rehab tidak bekerja sendirian, ya. Saya itu bekerja dalam tim di rehab medik. Di sana banyak profesi, ada profesi fisioterapi, ada psikolog, ada okupasi terapi, juga ada bagian yang membuat alat-alat bantu jalan ini, atau yang pernah tahu ada korset lutut itu istilahnya, ya, atau brace, itu bagian ortoptik prostetik gitu, ya. Jika kerjasama di dalam tim ini baik, semuanya berjalan dengan baik, juga kerjasama dari seorang penderitanya, maka hasil yang optimal akan didapatkan oleh penderita. Gitu. Jadi di sini Bapak Ibu ada yang pernah sudah mendapat penanganan dari fisioterapi, gitu ya, atau mengantarkan orang tuanya mengalami osteoartritis lutut dan mendapat terapi di sarana kesehatan. Jadi itu merupakan salah satu dari timnya rehab medik. Begitu. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Tolong slide. Maaf dokter, waktu 10 menit lagi. Oh ya. Nah ini, di rehabilitasi medik ini ada alat-alat. Di sini disebutnya diatermi, yaitu efek dari pemanasan dalam, ya. Maksudnya pemanasan efek dari alat-alat ini bisa lebih dalam, menembus lebih dalam ke arah sendi, gitu ya, tidak terbatas pada kulit saja. Alat yang sebelah kanan itu mempunyai sifat untuk meningkatkan viskoelastisitas jaringan kolagen yang ada di sendi lutut. Sehingga kaku yang biasanya dialami oleh penderita tadi, kaku pagi hari, bisa lebih nyaman, gitu ya, dengan alat-alat ini antara lain. Slide selanjutnya. Ini contohnya tadi terapi dingin dengan cold pack ini bisa dilakukan di rumah. Kalau di sarana kesehatan biasanya ada juga yang berupa mesin namanya cryoterapi, gitu ya. Lalu yang sebelah kanan ini laser, dia sebagai mempunyai sifat sebagai biostimulasi juga untuk membantu pembentukan sintesis tadi. Sintesisnya tadi kan tidak seimbang dengan bertambahnya usia. Dicoba dibantu dengan biostimulasi pakai laser, gitu ya. Ya, selanjutnya. Slide. Alat ini, TENS, Trans Electrical Nerve Stimulation. Ini untuk mengurangi nyeri. Jadi kerjanya di sini dia akan menutup serabut-serabut saraf kecil itu supaya tidak diteruskan langsung nyerinya ke talamus yang ada di otak, ya, sehingga nyerinya ada terasa berkurang dengan mengatur frekuensi dan intensitasnya. Slide selanjutnya. Slide, ya. Nah, ini latihan yang disarankan pada penderita osteoartritis, yaitu latihan yang bersifat aerobik, lalu penguatan otot-otot tungkai, ya, otot paha, fleksibilitas, lalu fungsi neuromotor, dan dengan resep, ya, resep latihan di sini maksudnya yang memperhatikan frekuensi latihannya, intensitas, tipenya latihan, dan durasi untuk melakukan latihannya. Slide selanjutnya. Latihan aerobik ini secara teori, ya, yang disarankan yaitu frekuensinya 3-5 kali per minggu, lalu intensitas itu ada ringan, sedang, berat, ya, dengan parameter THRR itu target heart rate range, dengan parameter dari denyut jantung yang dihitungnya, ya. Durasi yang disarankan 20-60 menit per hari. Ini semua nanti akan diresepkan sesuai dengan kondisi pasien, gitu ya. Dan ini tentunya latihan-latihan ini sarannya bisa ada peningkatan tergantung dari pasiennya nanti, penderitanya sendiri, gitu ya.
Jadi nggak mutlak seperti ini. Kadang durasi 20 menit per hari, kalau yang awal-awal belum kuat langsung 20 menit bisa dengan terbagi, misalnya pagi 10 menit, lalu sore 10 menit, seperti itu. Nah, contoh latihan aerobik itu misalnya dengan berjalan biasa, jogging gitu ya, bersepeda, berenang. Yang disarankan di sini yaitu yang low impact, yang tidak berdampak besar terhadap peningkatan tekanan di sendi lutut. Ya, slide selanjutnya. Nah, latihan penguatan otot ini tadi, kalau untuk penguatan sarannya yaitu 3 kali dalam 1 minggu dengan intensitas ringan, sedang, berat dari 1 RM, ya 1 repetisi maksimum. Kalau penderita datang ke sarana kesehatan dan punya alat untuk mengukur berapa kemampuan otot pahanya seseorang ini, bisa diukur dulu. Jadi 1 RM itu tadi pakai alat diukur ya. Jadi bebannya harus berapa kilo pada pasien, tiap-tiap pasien beda-beda. Lalu durasi yang disarankan bisa 1-3 set dengan pengulangan 8-15 kali. Nanti juga dilihat ini kalau yang orangnya itu hidupnya cuma sedentary saja, nanti dimulai dari 1 set dulu dengan intensitas yang ringan dulu, seperti itu. Dan cara latihan penguatan otot saat ada istirahat selama 2-3 menit di antar setiap set. Ya, slide selanjutnya. Ini contoh saja ya, tadi dari latihan penguatan, itu namanya latihannya tipenya isometrik. Itu bisa dilakukan dengan cara seperti di gambar ini ya. Selanjutnya. Nah, ini jenis latihan yang namanya isotonik yang memakai beban. Pada gambar yang tengah itu kalau di sarana kesehatan, di instalasi rehab itu biasanya ada gitu ya. Lalu yang sebelah paling kanan ini mudah bisa dilakukan di rumah. Tapi juga tergantung kondisinya seperti apa saat pasien datang itu ya. Yang sebelah kanan ini sedang duduk di kursi ini juga memakai beban, dia memakai beban gaya gravitasi bumi ya. Lalu yang sebelah kiri itu seperti sepeda ya, sepeda statik itu bisa untuk endurance atau ketahanan dari ototnya, juga didapatkan endurance untuk jantung dan parunya, tergantung kita menyetelnya di situ. Ya, untuk selanjutnya slide. Nah, latihan yang disarankan yang ketiga yaitu latihan fleksibilitas. Kalau untuk latihan fleksibilitas disarankan setiap hari bisa dilakukan. Intensitasnya saat menepuk lutut nih, maksudnya sampai dirasakan ada tegangan pada akhir tekukan menepuk sendi itu. Ditahan selama 30 detik, lalu diulangi 2-4 kali gitu ya. Selanjutnya, slide selanjutnya, nah ini contohnya. Melakukan latihan fleksibilitas atau lingkup gerak sendi dari lutut. Ini cuma cara posisi saja, bisa dengan tidur miring, kalau yang masih bisa dengan tengkurap, bisa dengan tengkurap gitu ya. Banyak cara atau teknik untuk melakukan, ini contohnya saja. Selanjutnya, slide. Nah, yang berikutnya latihan fungsional neuromotor. Ini contohnya misalnya latihan keseimbangan, latihan kelincahan, proprioseptif, koordinasi. Saran frekuensi 3 kali dalam 1 minggu sebanyak 20 menit setiap kali melakukan. Selanjutnya slide. Nah, di terapi untuk penanganan osteoartritis juga bisa dilakukan dengan hidroterapi atau pool terapi ya, latihan water based gitu ya. Nah, ini pada gambar ini yang paling bawah yaitu latihan untuk lingkup gerak sendi juga. Di sini kita memanfaatkan sifat fisik dari air, di mana saat terendam di dalam air, badan kita terendam, itu ada berat beban yang dipindahkan. Contoh pada gambar yang paling bawah, saat kita terendam setinggi pusar itu ya, berkurang berat badannya 50%. Dengan berkurangnya berat badan itu tentunya tekanan pada sendi lutut akan lebih berkurang ya. Jadi pasien itu lebih nyaman melakukannya latihan dengan di dalam air. Pada gambar yang tengah ada 3 itu kiri, tengah, dan kanan. Itu juga latihan penguatan ya dengan meluruskan kaki, itu menekuk kaki, latihan lingkup gerak sendinya. Itu lebih nyaman, lebih tidak nyeri gitu. Dilakukan di dalam air. Yang atas itu gambar paling atas itu di situ latihan koordinasi, keseimbangan gitu ya. Gabungan dari latihan itu.
Tapi memang harus diperhatikan juga karena tidak semua penderita osteoartritis bisa melakukan latihan di dalam air. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh gitu ya. Ya, selanjutnya slide. Nah, ini untuk alat-alat adaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hal dalam edukasi yang penting untuk disampaikan yaitu kepada pasien contoh real nyata gitu ya. Nggak usah naik turun tangga, dikurangin, jangan jongkok. Jadi WC-nya itu lebih baik disarankan pakai WC yang kloset duduk gitu. Kalau kloset itu masih terlalu rendah, buat dia pakailah itu elevated toilet seat gitu ya, ditinggikan lagi. Sarannya kalau mandi lebih baik duduk gitu, jangan sambil berdiri. Gitu. Jadi upaya-upaya ini untuk mengurangi tekanan di sendi lutut tadi itu prinsipnya tadi itu ya. Mungkin untuk ibu-ibu itu yang hobi masak bisa juga disarankan saat menyiapkan bahan-bahan makanan itu sambil duduk Bu, gitu ya, potong-potongnya di meja, jangan sambil berdiri yang biasanya berdiri gitu. Atau mungkin yang suka hobi tanaman itu jangan jongkok-jongkok di bawah ya. Apa bisa ya diganti gitu. Coba dengan tanaman yang pakai pot-pot bisa ditaruh di atas meja dengan duduk gitu sebagai upaya untuk menjaga di sendi lutut itu tekanannya supaya tidak terlalu tinggi. Jadi harus ada alih hobi gitu ya mungkin ya, yang seperti itu. Dari tanaman apa yang tadinya cuma ditanam bisa dipakai pot, sarannya pakai pot dengan ditaruh di meja. Tuh. Ya, selanjutnya slide. Nah ini kadang-kadang beberapa pasien, ya dong, beberapa pasien, beberapa penderita itu juga kadang-kadang memerlukan alat bantu ini ya, alat bantu jalan macam-macam. Ada yang paling atas itu tongkat dengan kaki 1, sebelahnya tongkat dengan kakinya 4, yang paling bawah itu walker ya. Nanti tergantung pasiennya ini diresepkan yang mana, yang paling tepat, paling cocok dengan kondisinya. Gitu. Lalu ini yang sebelah kanan gambar brace. Itu juga sering ini orang-orang pakai terutama kalau yang sudah bengkok sekali gitu ya. Yang bengkok kelihatan dari ronsennya atau dari kasat mata kelihatan seperti gambar tulang yang bengkok di tengah itu. Nah, prinsip brace yang tepat yang disarankan yaitu dengan adanya 3-point pressure ya, yang di panah saya itu. Pada gambar brace-nya ada panah. Jadi contoh pada gambar yang tengah itu kaki sebelah kanan, lutut kanan yang mengalami osteoartritis sudah ada deformitas mengarah keluar seperti bentuk O gitu ya. Sarankan brace-nya itu dipakai dengan tekanan, kalau untuk kaki yang kanan tekanannya yang 2 di sebelah dalam, yang 1 di sebelah luar. Jadi jangan bingung ini gambarnya kebalik soalnya. Jadi gambar yang tulangnya yang osteoartritis yang kanan. Lalu brace-nya ini brace untuk kaki kiri gitu ya. Prinsipnya tekanannya ya. Ya, selanjutnya slide. Nah, ini penanganannya dengan obat-obatan tadi ya, sudah dengan obat minum, anti nyeri, atau obat-obat lain yang mengandung seperti mungkin kenal di sini ada glukosamin, chondroitin itu ya. Lalu ada obat oles atau anti nyeri. Ya, selanjutnya slide. Dengan obat juga ini suntikan, bukan anti nyeri atau pelumas. Yang kalau menurut saya yang disarankan adalah cairan yang mengandung komposisi yang mirip dengan zat penyusun cairan sendi ya, yang mengandung asam hyaluronat seperti itu. Selanjutnya slide. Ya, slide selanjutnya. Ini penanganan osteoartritis bisa juga dengan secara bedah ya. Nanti jika konservatif itu maksudnya yang dengan obat atau dengan tanpa obat ini sudah dilaksanakan dengan betul, dengan taat oleh penderitanya, tapi belum ada perubahan juga, atau bisa disarankan untuk ke dokter bedah tulang untuk TKR ini istilahnya ya. Nanti dengan dokter Steady mungkin yang lebih banyak untuk hal bedah ini. Ya, selanjutnya slide. Nah, ini apa yang saya lakukan jika saya sudah menderita osteoartritis gitu ya. Yang pertama sebaiknya tetap aktif. Aktif dalam artian itu tadi latihannya yang sesuai untuk otot-otot itu yang bagus sesuai dengan yang disarankan.
Jangan sampai kita akhirnya jatuh dalam lingkaran setan tadi ya, di slide yang saya kasih judul lingkaran setan. Itu maksudnya supaya tetap aktif. Lalu yang kedua, ingat untuk menghindari gerakan atau kebiasaan-kebiasaan yang mencetuskan nyeri. Ingat prinsip joint protection tadi ya. Lalu dengan diet, supaya nutrisi yang seimbang tentunya bisa menjaga berat badan, tidak sampai obesitas gitu ya. Dan latihan fisik yang rutin. Latihan fisik tadi yang aerobik yang disarankan seperti sepeda, jogging, lalu lakukan rutin, juga latihan penguatan ototnya, latihan untuk lingkup gerak sendinya, gitu. Slide selanjutnya. Slide. Ini saran saya jika mengalami nyeri lutut tapi dengan adanya bengkak, ada demam, mungkin ini suatu masalah yang bukan osteoartritis, perlu penanganan yang lain ya, jadi segera pergi ke dokter untuk kondisi-kondisi seperti ini. Ya, slide. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sharingkan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak Dr. Sandy. Oke, para peserta seminar untuk hari ini, kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang saya terima, mungkin langsung saja. Saya mau bertanya ini dari Eva Meilani untuk Dr. Steady. Apakah obat nyeri sendi yang beredar bebas di pasaran itu aman dikonsumsi, Dr. Steady? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau setiap obat yang sudah diedarkan di masyarakat, umumnya obat-obat yang sudah melalui FDA approve, artinya obat-obat yang sudah direkomendasikan ataupun sudah disetujui. Nah, sedangkan obat-obat yang memang ada di pasaran saat ini adalah obat-obat yang itu boleh tanpa rekomendasi dokter untuk diambil. Contohnya sebagai untuk nutrisi sendi, kemudian untuk menjaga kesehatan sendi. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan mereknya di sini, tetapi obat-obat tersebut sebenarnya aman untuk dikonsumsi. Tetapi ada batasannya mulai dari usia, kemudian ada faktor komorbiditas, apakah pasien tersebut punya riwayat penyakit jantung atau ginjal. Biasanya yang bermasalah sih ginjal sama hati. Kalau ada permasalahan pada ginjal atau hati, lebih takaran setiap obat, baik ringan ataupun berat, biasanya harus dikonsulkan terlebih dahulu terhadap ke dokter gitu. Kemudian obat yang lebih disarankan untuk diminum adalah obat-obat yang golongannya masih ringan, contohnya seperti paracetamol ataupun acetaminophen. Nah, kemudian untuk golongan yang non steroid kita bisa cari, mungkin ya salah satunya ada yang biasa kita pakai di rumah sakit, mungkin meloxicam contohnya ya. Ya itu saya sebutin aja. Kemudian untuk obat yang oles itu pun banyak macamnya juga. Nah, tidak ada masalah sih kalau misalnya untuk obat oles, jadi tidak ada efek samping untuk ke sistemiknya, jadi aman. Sementara itu. Oh ya, mungkin Dok, mungkin saya tambahin pertanyaannya Dok, ya mungkin teman-teman di sini atau para peserta mungkin bertanya-tanya, kira-kira kalau kita menggunakan sendiri, beli sendiri obat nyeri di luar, di apotek, kita beli sendiri dengan bebas, itu berapa lama sih Dok kita bisa pakai terus yang aman? Boleh nggak sih kalau setiap nyeri minum seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan? Gimana Dok? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi obat-obat yang biasanya kita boleh konsumsi tanpa sepengetahuan dokter, umumnya adalah kita perlu kasih jangka waktu sekitar 8-12 minggu untuk penggunaan konsumsi obat tersebut, selama tidak ada efek samping. Tetapi kalau misalnya dalam 8-12 minggu tersebut kita menggunakan obat-obat tetapi tidak menunjukkan hasil yang signifikan atau hasil yang kita harapkan, lebih baik ya konsul untuk mendapatkan suatu terapi yang lebih baik. Apakah melalui obat yang sifatnya lebih kuat atau jenis terapi selain pengobatan seperti apa gitu. Oke,
Ya, mungkin itu teman-teman buat kita bisa buat kerabat kita mungkin yang bertanya. Ingat ya, 8 sampai 12 minggu ya Dokter Sandy ya. 2 Ya, sampai 3 bulan rata-rata. mentok udah nggak ada perkembangan, cepat ke dokter aja gitu ya, Dok ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya, Dokter Sandy. Makanan apa saja sih, Dok, yang bisa menyehatkan dan bisa merusak lutut? Nah, ini berkaitan juga dengan makanan. Ada juga yang bertanya, kopi itu boleh nggak sih, Dok? Atau gimana soal glukosamin? Itu gimana, Dokter? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk makanan sejauh ini untuk merusak tulang rawan itu tidak ada ya makanan yang khusus gitu ya. Tentunya makanan yang disarankan nutrisi yang sehat tadi yang seimbang saja, tidak terlalu banyak juga dalam kesehariannya, terus jenis makanan itu satu, terus yang penting seimbang, bervariasi, itu tentunya bisa menjaga kesehatan kita, tidak sampai ke obesitas, tidak sampai merusak di sendi lutut gitu. Lalu kalau untuk kopi lebih ke arah untuk pengeroposan tulang ya, osteoporosis bukan ke osteoartritis. Lalu glukosamin tadi ya maksudnya ya. Ya, glukosamin, Dokter. Ya, kalau glukosamin itu memang vitamin yang banyak dipakai untuk di sendi lutut yang mengalami osteoartritis. Kalau sejauh ini yang saya tahu dari penelitian gitu ya tentang manfaat glukosamin itu terhadap osteoartritis biasanya setelah dikonsumsi dalam 3 bulan, ada penelitian dia jadi meneliti seorang dengan osteoartritis lutut dikaitkan dengan kemampuan fungsionalnya juga dengan respon nyeri lututnya. Setelah mengkonsumsi 3 bulan itu ada perubahan yang lebih baik begitu. Jadi ya mungkin bisa saja dengan konsumsi glukosamin itu ada ke arah perbaikan ya dari keluhan atau simptoms yang dialami seperti itu. Berarti direkomendasikan, Dok, glukosamin. Dari penelitian memang sudah mengatakan 3 bulan ada efek baiknya gitu. Tapi kalau menurut saya tadi penanganan dari osteoartritis tidak terbatas dari konsumsi glukosaminnya saja. Jadi secara menyeluruh exercise-nya juga dilakukan, kebiasaan sehari-harinya untuk proteksi sendi, untuk menjaga jangan ada peningkatan tekanan yang berlebih di sendi lutut, itu yang harus diingat juga begitu. Berarti untuk saya merangkum ya, Dok ya. Sebenarnya makan apa aja boleh, yang penting nggak jatuh ke obesitas ya, Dok ya. Ya. Nah, mungkin saya tambahin pertanyaannya, Dok. Kalau misalnya di luar sana kan ada produk-produk susu-susu yang bisa untuk sehat untuk sendi, kemudian biasa boleh diminum untuk usia 50 tahun ke atas. Sebenarnya ngefek atau enggak sih, Dok? Kalau misalnya pada usia, ya mungkin usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, mulai sedikit kretek-kretek tulangnya, terus baru kita minum susu itu. Sebenarnya gimana, Dok? Kan banyak orang awam bilang pokoknya udah nyeri sendi langsung udah berbondong-bondong beli produk-produk tersebut. Menurut dokter gimana, Dok? Iya, kalau menurut saya untuk susu biasanya kandungan kalsiumnya ya tinggi. Itu lebih ke arah untuk densitas atau kepadatan massa tulang ya. Dan yang disarankan untuk menjaga kepadatan tulang kita itu kita membangun kepadatan massa tulang itu adalah dari sejak masa kanak-kanak diminumnya gitu. Kalau sudah tua, maksudnya sudah lanjut itu boleh aja minum 1 gelas aja gitu ya, nggak usah yang tinggi kalsium juga. Kalau sudah ada nyeri lutut dengan osteoartritis, minum susu disarankannya kan yang malam. Kalau untuk osteoporosis itu malam, besoknya langsung training gitu. Nah kalau udah nyeri sendi lutut masih nggak bisa buat gerak, ya cuma ini ya, jadi tidak metabolisme ke tulang, tapi ini tulang nih masalahnya, jadinya bukan ke sendi untuk osteoartritis begitu. Itu sedikit yang saya tangkap mengenai susu ya. Oke, tadi mungkin ada nambahin, ada jurnalnya mungkin. Kira-kira kepadatan tulang itu kan kalau yang pernah saya baca di atas 30 tahun itu sebenarnya kita udah nggak bisa memadat tulangnya, dia bisanya degenerasi terus, dia akan terjadi proses penuaan, dia akan terus mengeropos. Jadi better ketika kita di bawah 30 tahun sebisa mungkin kita konsumsi kalsiumnya optimal supaya kita kepadatan tulangnya baik. Itu gimana, dokter?
Ya, terima kasih. Memang solusi yang terbaik sebenarnya usia kan kita tidak akan bisa nahan ya. Jadi yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kita meningkatkan pola suplemennya untuk menutup setiap kekurangan dari degenerasi tersebut. Jadi ya kalau kita udah mulai menanjak dewasa kemudian usianya udah di atas 30, 40, 50, ya mulai perbanyak pertama ya selain olahraga adalah konsumsi susu yang kemudian yang bisa mengandung banyak kalsium dan kemudian juga ya ada idealnya untuk olahraga. Jadi konsumsi kalsium yang berlebihan tapi harus diimbangi dengan nutrisi dari vitamin D tersebut. Vitamin D Jadi ya. ya kalau untuk kita berbicara mengenai osteoporosis ya, jadi kalau misalnya kalsiumnya banyak, tetapi vitamin D-nya berkurang, kalsium itu tidak akan keserap di Nggak tulang. bisa keserap juga ya dok. Ya, tidak akan bisa keserap. Makanya kenapa ada pilihannya adalah bahwa setiap orang yang sudah mulai dewasa, bahkan anak-anak pun itu kita sarankan untuk berjemur mulai di atas jam 8 sampai jam 10 pagi. Tapi rata-rata sih mereka jam 9 pagi itu untuk mendapatkan feedback dari vitamin D tersebut. Jadi vitamin D yang masuk melalui kulit kemudian akan dimetabolisme dan sebagai sebagai transport buat kalsium untuk menempel ke tulang. Nah, seperti kayak gitu. Oke, berarti tetap ya. Yang penting gaya hidup ya dokter-dokter ya. Gaya hidup. Yang penting gaya hidup dari awal, dari muda ya. Jangan sampai telat ya, jangan sampai terlambat. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Poko. Saya mau bertanya ke Dokter Stendi. Apakah lutut yang sering ada bunyi gesekan antar tulang itu udah bisa kita bilang osteoporosis, dok? Oke, kalau bunyi krepitasi atau looks like seperti soundnya ada bunyi-bunyi seperti kayak gitu, rata-rata sih tidak karena osteoporosis ya. Problemnya itu biasanya karena masalah di sendi. Jadi yang membuat suatu pergerakan dari tulang itu adalah bagian dari sendi. Kemudian juga yang membuat suara itu sebenarnya bukan masalah di tulang, tetapi masalah di pergerakan dari sendi tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah osteoporosis ya, idealnya kayak gini. Osteoporosis kan masalahnya di compact dari anggaplah pipanya di masalahnya itu kandungan mineral di dalam pipanya itu udah berkurang, sedangkan dia bergerak dengan cara apapun dengan kondisi yang berkurang tidak akan menyebabkan bunyi apapun. Sedangkan kalau sendi terjadi kerusakan atau penebalan atau celah sendinya berkurang sedikit aja dengan aktivitas tertentu kadang itu yang akan membuat dia seperti kayak saling menggesek satu sama lain yang membuat dia nyeri dan juga bunyi. Dan biasanya itu pada stadium lanjut biasanya. Nah kalau sudah terjadi bunyi seperti kayak gitu, lebih baik sih coba dikonsultasikan dan kita evaluasi lebih lanjut. Sebenarnya bunyi ini karena apa? Apakah karena proses degenerasi dari sendi atau karena sebelumnya udah ada trauma, kemudian apa seperti itu. Oke, berarti nggak selalu ya dok ya. Kita harus cari tahu lebih jauh di ronsen ya dok ya, atau gimana dok? Pertama kita harus pemeriksaan fisik dulu. Setelah kita pastikan bahwa dia memang ada masalah pada sendi atau tulang tersebut, baru kita ronsen. Oke. Ya, jadi jangan karena lihat seminar ini kita juga jadi parno ya dokter-dokter ya. Jadi wah retak-retak nih udah pasti saya punya radang sendi. Belum tentu ya. Belum tentu, lebih baik diperiksakan aja kalau misalnya itu sangat mengganggu pikiran dan bikin kita kepikiran nggak damai gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masalah obat lagi ini dokter-dokter ya. Ada banyak obat yang beredar nih, tapi ada yang mengandung steroid, ada juga yang nggak mengandung steroid. Yang steroid kan kesannya hebat tapi merusak. Cara membedakannya gimana ya dok ya untuk yang steroid sama non steroid? Oke, Dokter Sandy mungkin?
Steroid dan non steroid tadi ya. Iya, Untuk kalau obat. cara membedakannya di pasaran tuh gimana sih, ini para peserta pengen tahu. Gitu. Kalau untuk konsumsi obat, saran saya sebenarnya ini ya, untuk konsumsi sendiri, mengatasi nyeri sendi itu yang golongan paling aman dari yang ringan dulu gitu. Seperti tadi tabel di tempatnya Dokter Stendi tadi ada yang segitiga itu ya, dari paracetamol nggak salah yang paling rendah tadi ya, lalu meningkat bertahap. Tapi kalau steroid kalau saya sih memang tidak menyarankan, terutama kalau tadi saat di penyuntikan tadi ya lebih disarankan yaitu obat yang mengandung komposisinya mirip dengan zat penyusun tulang rawan sendi kita, itu yang mengandung asam hyaluronat dibandingkan steroid, memang efeknya kan malah pengeroposan tulang gitu. Oke, berarti tetap mungkin ada dokter tadi ada tambahan cara membedakan obatnya? Sebenarnya kalau untuk membedakan obat steroid maupun non steroid, ada baiknya sih. Pertama kayak gini, obat apa sih sebenarnya yang kita mau cari dulu? Nah, apakah sesuai sama kebutuhannya kita? Dan kemudian biasanya sih obat yang akan dianjurkan oleh pihak farmasi atau apoteker adalah obat-obat yang non steroid, dan itu kita bisa cross check sendiri langsung. Karena setiap label dari obat, karena kemasan dari obat itu tidak selalu menampilkan bahwa dia golongan ada tulisannya memang jelas steroid atau non steroid, nggak ada. Kadang yang non steroid pun mereka nggak akan tulis. Nah, biasanya kita akan konfirmasi kalau memang nggak ada tulisan masalah steroid dan segala macam, mungkin aware, kita bisa tanyakan langsung ke bagian farmasi apakah obat ini mengandung steroid atau enggak. Nah, tetapi kalau obat yang mengandung steroid umumnya di bagian kandungannya biasanya akan dia tertulis dia steroid atau enggak opioid, seperti kayak gitu, adalah kandungan yang mengandung steroid. Nah, biasanya dia harus ada caution-nya. Nah, caution itu artinya kita harus berdasarkan resep dokter atau berdasarkan konsultasi dan segala macam, seperti kayak gitu. Jadi ya intinya kita lihat obatnya atau kemasannya, kalau aware, cross check sama farmasi. Ya, idealnya ya dok ya, harusnya kan obat steroid itu nggak bisa dijual bebas ya dok ya. Sebenarnya ya, untuk teman-teman peserta sini, sebenarnya obat steroid itu apotek nggak bisa kasih tanpa resep. Jadi kalaupun ya ini Indonesia, kita tahu sistem kesehatan di sini, sistem farmasinya kita juga masih bisa kok beli obat-obatan yang sebenarnya harus memerlukan resep. Nah, mungkin saya tambahin sedikit pertanyaannya dokter. Saya sering nih punya pasien yang nyari sendi, dia obatin sendiri dengan dexamethasone atau methylprednisolone. Ini dua obat yang orang awam pun udah tahu kan banyak, dan mereka tahu oh ini steroid gitu kan. Nah, mereka obatin dengan itu, plus yang paling sering itu ditambah asam mefenamat misalnya seperti itu. Nah, mungkin bisa nggak dikasih saran buat para peserta di sini dok, kira-kira kalau misalnya ya para peserta ini tetap misalnya dia membeli atau dia mengkonsumsi dexamethasone atau methylprednisolone, balik ke pertanyaan seperti awal tadi, boleh berapa lama dok untuk konsumsi sendiri gitu, misalnya mereka akhirnya bisa beli sendiri itu, boleh berapa lama kira-kira? Untuk perihal obat yang seperti tadi udah disebutin, dexamethasone, methylprednisolone dan segala macam, kalau obat tersebut atas saran dokter, ya nggak apa-apa. Umumnya sih akan dipakai jangka waktu, biasanya kita tetap evaluasi lagi 8-12 minggu. Ngefek nggak istilahnya seperti kayak gitu. Tapi kalau nggak ngefek, jangan perpanjang obat steroid tersebut karena sangat berbahaya. Obat steroid itu istilahnya di dunia kedokteran adalah obat dewa. Karena obat steroid ini sangat-sangat ampuh untuk mengatasi radang pada umumnya. Tetapi dia seperti kayak pedang bermata dua. Kita pakai obat steroid, kadang ada benefitnya, tapi juga ada keburukannya. Nah, itu 50-50. Jadi kalau misalnya kita terlalu konsumsi obat steroid hanya tujuan menghilangkan rasa sakit, ya salah sebenarnya.
Karena pertama gini, apalagi ditambah seperti obat asam mefenamat. Kita pakai obat asam mefenamat yang notabene itu golongan terbawah untuk mengatasi nyeri. Nah, harusnya kalau pasien tersebut, orang tersebut dia mengalami nyeri, yang kita atasi adalah nyerinya dulu pertama. Kemudian baru kita cari tahu apakah sebenarnya yang menyebabkan dia nyeri. Apakah karena proses radang ataukah proses karena aktivitas yang membuat dia seperti kayak gitu. Nah, kalau seandainya dia karena nyeri, berarti kita harus naikkan lagi, upgrade obat untuk anti nyerinya. Jadi kita tingkatkan lagi level obat anti nyerinya ke taraf yang lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk yang kayak metilprednisolon atau dexamethasone itu kalau dia teratur aja sebenarnya punya banyak efeknya, baik efek ke masalah hepar, kemudian juga masalah organ tubuh, dan juga ke bagian-bagian seperti ini, gangguan untuk psikologinya juga bisa, itu semua. Jadi ngefeknya itu besar sekali. Dan juga paling parah dengan penggunaan metilprednisolon adalah terjadi iritasi lambung. Jadi orang yang terlalu sering dengan pemakaian metilprednisolon, dia bisa muntah darah, ataupun bisa BAB darah. Nah, itu harus hati-hati sebenarnya untuk penggunaan obat tersebut. Jadi kontrol lagi, intinya kontrol lagi. Iya. Oke. Ya, sangat bermanfaat ya. Jadi peserta, teman-teman semuanya perlu diperhatikan banget bahwa kalau nyeri kita atasi nyerinya. Jangan langsung ide ngatasin langsung minum anti radang karena kadang-kadang nyeri belum tentu disebabkan karena radangnya gitu ya. Jadi tetap konsultasi untuk ya mungkin untuk pertolongan pertama bolehlah. Tapi setelah itu jangan memperpanjang durasi pengobatan tanpa pengawasan dokter. Intinya seperti itu. Oke, kita masih punya waktu 10 menit. Jadi kita masih mau bahas lagi pertanyaan. Ini untuk Dr. Sandy kali ini. Ya, dari John Ted. Ya, boleh make sure dan cross check dokter. Latihan beban untuk usia lebih dari 50 tahun disarankan untuk latihan otot, fungsi otot tangan atau kaki untuk penyangga tulang keropos apa ya dok ya? Thanks. Seperti itu. Untuk usia 50 tahun, latihan untuk penyangga tulang keropos ya. Ini maksudnya mungkin seperti itu. Latihan fungsional untuk tangan dan kaki dok di atas 50 tahun. Silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini maksudnya latihan penguatan gitu ya yang dimaksud tadi ya. Agak sedikit ini ya keluar dari tema kalau untuk osteoporosis ya, karena di sini kan kita membahasnya tentang osteoartritis gitu ya. Tapi kalau untuk latihan penguatan tangan dan kaki itu yang disarankan. Kalau penguatan itu yang pertama diingat memakai beban untuk bisa mencapai otot yang kuat gitu ya. Di prinsipnya itu, lalu dengan frekuensinya yang disarankan itu paling tidak 3 kali seminggu. Kalau sarannya juga pertama itu diukur dulu kemampuan otot tangannya maupun kemampuan otot dari kakinya itu. Berapa sih kemampuan seseorang itu walaupun usia berapapun dia. Mau 50 tahun, mau berapa diukur dulu. Gitu. Yang tadi dijelaskan dengan parameter 1 repetisi maksimum kalau untuk latihan penguatan. Nah, nanti dilihat juga ini baru mulai awal start latihan penguatan atau sudah tahap lanjutan gitu ya. Nanti kelihatan dari 1 repetisi maksimumnya itu maka diberikan beban sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Jadi enggak kelompok umurnya saja yang diperhatikan gitu. Kemampuan ototnya, masing-masing target otot yang mau dilatih, gitu sarannya. Ya, itu prinsipnya. Jadi untuk latihan penguatan, seminggu yang disarankan untuk ada hasil kuat 3 kali, lalu karena dia latihan penguatan, yaitu pakai beban, ada intensitasnya yang harus terukur dulu. Seperti itu. Berarti latihan beban itu sebenarnya itu bermanfaat untuk ototnya atau dia secara langsung bisa mengurangi resiko kropos pada tulang sih dok sebenarnya. Kalau saya baca dari pertanyaan mungkin yang ditanyakan dari peserta itu adalah itu. Kira-kira latihan di gym itu untuk usia 50 tahun ke atas itu bisa nggak sih untuk
mencegah keropos tulang. Dia sepertinya bertanya seperti itu maksudnya. Dan Oh kalau ya. bisa apa rekomendasinya? Ya, kalau untuk latihan itu memang dampaknya secara banyak ke berbagai aspek ya. Tentunya juga tulang kita baik gitu ya, karena otot kita bergerak, tulangnya juga ikut gitu ya, terkena dampak baiknya. Tapi kalau untuk mencegah mungkin istilahnya apa ya, memperlambat lah gitu ya. Ada latihan-latihan itu memperlambat perjalanan dari osteoporosis seperti itu. Bukan melulu hanya mencegah benar-benar nggak terjadi begitu. Oke. Oke. Ya. Jadi tetap bermanfaat ya, Dok ya. Ya. Tetap bermanfaat. Jadi ya kalau untuk si Bapak John ya, Bapak John mungkin untuk latihannya bisa lebih ditanyakan konsultasi ke mungkin ke fitness trainer terdekat atau yang lebih ahlinya ke dokter rehab medik untuk program latihannya seperti itu. Karena ini sebenarnya kalau saya baca ini pertanyaannya kompleks sekali jawabannya. Kita harus ukur tadi kekuatannya dasarnya Bapak dulu, kemudian kita ukur ruang gerak sendinya dan kemampuan fisikalnya Bapak dulu ya dokter ya, baru kita bisa buatkan program latihan. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Lukito Budiarjo. Untuk mengurangi rasa nyeri pakai, wah ini nama merek nih. Saya sebut nggak apa ya. Ini pakai Voltaren 75 mg boleh berapa lama ini? Kira-kira. Mungkin tadi sebenarnya udah dijawab sama Dr. Sandy. Mungkin Dr. Sandy bisa jawab lagi. Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya merek tersebut itu memiliki kandungan yang namanya natrium diklofenak ya. Natrium diklofenak itu suatu antiinflamasi, kemudian juga anti nyeri yang berbahan dasar non steroid ya. Nah, kalau jangka waktu kapan kita boleh dengan dosis tersebut, sebenarnya kita tetap balik lagi ke 8 sampai 12 minggu. Kemudian karena rata-rata ginjalnya kita dan juga hepar, artinya hatinya kita, itu tidak bisa menerima suatu obat yang artinya obat dari luar tubuh yang masuk ke dalam hepar atau ginjal itu dalam beban yang berulang-ulang, apalagi dengan molekul yang besar dan segala macam. Karena jika kita memakai obat tersebut dalam jangka yang panjang, mulai heparnya bisa kena, kemudian filtrasi ginjalnya juga bermasalah. Nah, kalau sampai untuk penggunaan obatnya selama dia tidak menimbulkan efek samping atau enggak, gini, simpelnya aja, kalau dalam memakai obat tersebut, tetapi kita rajin minum air putih, kemudian juga pola tidurnya kita atur dengan baik, sebenarnya fine-fine aja, lebih dari 12 minggu, fine-fine aja. Kita bisa minum mungkin jangka waktu 2-3 bulan, tidak ada masalah. 2-3 bulan atau bahkan sampai 5 bulan. Tapi apakah itu worth it? Yang kasihan masalahnya kan ginjalnya kita, investasi masa depannya, heparnya kita. Kalau kita pakai terlalu berkepanjangan, apalagi dengan usia yang sudah di atas 40-50 tahun, itu sangat ngefek sekali. Pertama, apakah obatnya itu bisa diekskresi dengan baik melalui ginjal ataupun ditahan dengan baik oleh hati. Tapi kalau misalnya tidak, itu akan menyumbat, istilahnya menyumbat, kemudian dia tertahan di bagian organ-organ tubuh tersebut. Akhirnya metabolisme tubuhnya berubah, akhirnya mulai susah kencing dan segala macam. Akhirnya ya kita hidupnya terganggu lagi. Dan mau minum ya, obat ya? untuk untuk berkurang nyerinya, malah kok gini lagi. Nyerinya tambah macam-macam penyakitnya ya. Kalau memang intinya gini, kalau sudah pakai obat dalam jangka waktu tertentu yang seperti kita sudah target nih, harus ada signifikan berubah apa enggak, membaik apa enggak. Kalau misalnya enggak membaik, konsul sama dokter atau pilih obat yang lain. Seperti kayak gitu aja. Jangan dipakai itu terus, enggak akan ngefek jadinya. Oke, berarti tapi kalau membaik kita stop ya dok ya, nggak langsung minum terus ya? Atau gimana dok? Kalau misalnya udah membaik kita stop ya dok ya? Oke.
Kita punya 2 menit, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke, ini ada Sama-sama pertanyaan untuk kalau gitu. Dokter Steady ya lagi. Nenek saya didiagnosis osteoporosis dan diberikan opsi suntik cairan nih. Untuk suntikan BPJS hanya 3 minggu. Untuk yang berbayar ada yang tahan 7 bulan dan 3 tahun. Ini mohon sarannya Dokter Steady. Ya, nah Dok, suntikan lutut tuh Dok. Sebenarnya suntikan lutut sendiri itu diberikan untuk derajat yang keberapa sih Dok? 1, 2, atau yang keempat? Yang tadi kan ada tabelnya. Oh maaf, ini tadi infonya Pak, osteoporosis atau osteoartritis tadi? Suntik Ini, lututnya. oh iya, didiagnosa osteoporosis, tapi kok disuntik cairan ya, diberikan opsi suntik cairan. Oke, Nah, ini enggak ya. apa-apa. Nanti gini, kalau yang namanya suntik lutut, umumnya mereka akan bilang bahwa ini terjadi peradangan sendi atau cairan sendi kurang, dan itu mereka berikan ada yang seperti kayak glukosamin atau hyaluronic acid. Jadi untuk ini tujuannya sebenarnya pemberian cairan itu adalah menambah komposisi cairan di dalam sendi. Karena seiring dengan bertambahnya usia, cairan yang di dalam kapsul yang dihasilkan oleh kapsul dari sendi tersebut, dia sudah tidak bisa maksimal lagi. Jadi itulah kenapa kita harus kasih suntik di dalam kapsul, untuk menambah komposisi cairan supaya axial loading daripada saat kita berdiri atau duduk. Jadi itu dia seperti kayak isi oli ya, modelnya kayak gitu. Jadi biar dia ada komposisinya lebih padat lagi seperti kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk suntik cairan tersebut untuk menyembuhkan tentu saja tidak. Tetapi untuk meredakan iya. Kemudian apakah dia cairan tersebut bisa menghilangkan rasa sakit? Iya, jika aktivitasnya juga kita batasi. Tapi kalau sudah habis suntik cairan, kita pakai seenak seperti biasa, kemudian aktivitasnya bertambah berat, ya tetap dia akan sakit. Nah, sedangkan kalau untuk kalau osteoporosis, ada juga yang namanya disuntik, tapi suntik untuk secara sistemik, secara keseluruhan tubuh. Nah, itu suntikan ada namanya yang obat lain, tapi saya tidak bisa saya sebutin di sini. Nah, obat itu memang khusus untuk meningkatkan komposisi dari sel di dalam tulang tersebut supaya jauh lebih padat lagi. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Keduanya osteoporosis bisa disuntik untuk memadatkan, sedangkan osteoartritis yang disuntik di bagian lutut atau apa dan segala macam dengan penggunaan glukosaminan itu hanya untuk menambah komposisi. Komposisi cairan sendi tadi. Komposisi cairan sendinya aja. Oke, berarti rekomendasinya yang ikut BPJS 3 minggu atau yang berbayar, Dok? Ini ditanya rekomendasinya, mohon saran ya. Kalau untuk BPJS, tahunya saya sih BPJS kan pasti kita bayar ke BPJS, BPJS kan yang bayar ke rumah sakit, seperti kayak gitu. Jadi kita sudah tidak ada perlu tanggungan apa-apa lagi ke rumah sakit kan. Nah, sedangkan kalau berbayar untuk kayak gitu sih tergantung rumah sakitnya dan tergantung kemampuan kita sendiri lagi. Biasanya kan tarif dokter sama tarif rumah sakit itu kan sudah punya paketnya sendiri dan berbeda di setiap rumah sakit seperti kayak gitu. Nah, saya mau tambahin sedikit, kalau untuk masalah osteoartritis yang dibilangnya namanya suntik lutut dan segala macam itu, rata-rata sih tidak terlalu banyak ngefeknya ya. Sekarang kita lagi mengembangkan ada yang namanya interventional pain management. Jadi kita akan menstimulasi nerve yang langsung di dalam lututnya untuk menghilangkan nyerinya, yaitu namanya pain management dengan mematikan saraf di ujung. Jadi seperti kayak gigi yang sakit sudah bolong, kita tidak bisa main cabut aja. Kadang giginya itu sayang lah, kita masih berguna giginya, tetapi caranya untuk mengurangi nyeri adalah kita matikan sarafnya. Nah, seperti itu yang kita lakukan sekarang untuk pain management yang terbaru, yaitu dengan suntik. Jadi itu biasanya kondisi yang sudah kronis, pasien pingin aktivitas, tapi kok sudah bosan dengan suntik lutut berkali-kali, tidak ada ngefeknya. Nah, itu solusinya adalah sebelum kita lakukan penggantian sendi, kita coba dengan pain management dengan mematikan sarafnya dulu. Kalau dengan efektif dengan mematikan sarafnya,
dan kemudian pasien bisa beraktivitas seperti biasa, ya artinya yang harusnya indikasi untuk melakukan operasi ganti sendi ya bisa kita tunda lagi, tunda lebih lama gitu. Itu sudah bisa dilakukan ya, Dok ya? Di Sudah rumah sakit bisa sudah ya? dilakukan. Oke. Ya, tapi hanya beberapa bagian ortopedi aja yang mengerjakan dulu. Oke, di Bali bisa ya, Dok ya? Bisa, saya udah Nah, ngerjain. iya. Oke, itu ya buat para peserta ya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih, Dok. Ini soal total knee replacement, operasi ganti sendi. Nah, itu sebenarnya perlu ditakutkan nggak sih, Dok, untuk para pasien? Nah, seberapa efektif dari total knee replacement itu? Kalau udah operasi nanti sakit lagi nggak, Dok? Bisa sakit lagi nggak, Dok? Kalau udah operasi nanti bisa jalan, udah pasti bisa jalan nggak, Dok? Nah, gimana, Dokter Steady? Mungkin yang terakhir. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi penggantian sendi ini memang kelihatannya seperti kayak wow, menakutkan banget ini karena kita harus ganti dengan implan besi lah, implan yang notabene kita nggak tahu apa itu. Tetapi dari setiap pengalaman maupun pengalaman yang saya di rumah sakit ataupun pengalaman dokter-dokter yang sudah bekerja baik di luar negeri maupun yang di lokal sini, rata-rata operasi penggantian sendi ini 80-90% itu sangat-sangat efektif untuk pertama mengurangi nyeri, kedua mengurangi deformitasnya yang untuk kerusakannya, dan kemudian pasien quality of life-nya itu benar-benar kembali lagi dia bisa beraktivitas dengan baik, kemudian bisa lari pun bisa selama dia dengan kondisi stabil. Ya, jadi naik turun tangga sudah tidak ada masalah, kemudian jalan jauh pun sudah tidak perlu takut lagi untuk masalah ini. Jadi benar-benar sangat efektif, tetapi itu merupakan pilihan yang terakhir. Oke. Oke, sepertinya sudah habis waktu kita. Ya, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman atau para peserta masih penasaran untuk materi selanjutnya atau materi ini, bisa langsung hubungi Dr. Steady di tempat prakteknya dan Dr. Sandy di tempat prakteknya. Nah, bisa lewat via mungkin Dr. Gary dan teman-teman di sini mungkin bisa menyambungkan seperti itu. Ya, saya tutup untuk materi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Steady dan terima kasih banyak untuk Dr. Sandy untuk pencerahannya hari ini. Ya, garis besar yang bisa saya rangkum untuk materi kita pada sore hari ini adalah OA atau osteoartritis radang sendi lutut ini adalah sesuatu yang bisa dicegah. Ya, kita harus tahu bahwa ketika sendi sudah sekalinya rusak, dia nggak akan bisa pulih normal lagi, dia akan terus progresif. Jadi kita harus cegah sejak dini, itu adalah kuncinya. Ya, kuncinya kita bisa kuatkan otot kita kita latihan sendi kita, latihan fleksibilitas kita. Seperti itu, mulai sejak dini. Seperti itu, tetap jaga berat badan supaya tidak obesitas, itu juga salah satu kunci penting supaya kita ketika tua tidak jatuh ke kondisi osteoartritis. Mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Dr. Niko dan juga kedua narasumber kita yang sudah memberkati kita pada sore hari ini. Mohon sabar sebentar untuk peserta. Kita akan foto bersama, itu sebabnya saya mohon yang masih off-cam, mohon dibuka kameranya, kita akan mengabadikan seminar kita sore hari ini. Saya akan memberikan aba-aba, dan kita hanya ada 2 slide. Meskipun tinggal 32 orang, tapi kita tetap semangat ya. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Ya, untuk slide yang kedua, tetap tersenyum. 1, 2, 3. Terima kasih. Dan yang terakhir, kita tolong dibuka Ibu Sinta mikrofonnya, tertutup. baik. Kita akan menutup webinar kita dengan doa. Itu sebabnya saya mohon kesediaan Bapak Pendeta YSGLQ untuk doa berkat bagi kita semua. Silakan Pak Hes. Baik.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, para hambanya dan para dokter yang telah memberkati kita tutup dengan doa berkat. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan pengasih dan penyayang, segala rahasia kehidupan kami, sejak dalam kandungan Engkau yang menenun, bahkan Engkau tahu semua tulang-tulang, saraf, otot yang ada pada kami. Oleh sebab itu melalui pencerahan dan ceramah webinar ini Tuhan, kami mengerti sebagian lagi tentang tulang dan semua permasalahannya, khususnya sendi-sendi dan semua cara penanganan, pengobatan. Terima kasih Tuhan untuk kedua hamba-Mu, Dr. Teddy dan Dr. Stacy yang telah memberkati kami, Dr. Cindy yang telah memberikan semua ilmu, pencerahan, dan semua pengetahuan, pengalaman. Diberkatilah semua kami yang telah menerima berkat Tuhan ini, dan bukan saja pengetahuan, tapi kami tahu jalan keluar atas semua permasalahan hidup kami, khususnya di bagian sendi, tulang. Tuhan, kami bersyukur webinar ini Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan semua hormat, pujian, kemuliaan hanya kami kembalikan bagi-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima damai sejahtera, sukacita, dan pertolongan Tuhan, anugerah-Mu berlimpah atas kami. Amin. Amin. Ya, demikian tadi rangkaian acara webinar hari ini. Tidak terasa 2 jam sudah kita bersama. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir mengikuti Zoom maupun channel YouTube, dan untuk semua panitia yang bertugas, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Sampai jumpa di acara webinar PDGBI Bali NTB berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kepada semua peserta untuk membuka mikrofonnya. Kita akan saling menyapa satu dengan yang lain. Tuhan berkati, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Robi, terima kasih Pak Robi.